3% kita baru sekitar 40%. Artinya masih ada ruang sebenarnya buat turun, tetapi kita bisa memperhatikan angka 8.800 untuk IHSG itu harus ditutup di sana karena terjadi gap yang cukup besar, dan target optimis jangka panjang di tahun 2028-2029 saya melihat di atas 10.000 untuk IHSG kita. Jadi bukan saya over optimis, tapi ini adalah hasil studi di mana saham-saham yang sudah terdeviasi dari nilai fair value-nya jauh, mungkin 3 standard deviation, ini adalah momen untuk buy, khususnya untuk saham-saham yang memang berfundamental bagus dan kasih dividen ke kita. Oke, nah Pak Gemma, kan beberapa hari yang lalu memang pihak dari Astronaci juga bertemu dengan pihak MPR RI ya. Ada nggak bahasan ini Pak yang dibahas kemarin di MPR? Yang ada saya berikan masukan kepada Pak Dr. Edi ya, Pak Ibas, itu kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang krusial yang harus diperbaiki. Jadi memang kejatuhan ini tidak menutup kemungkinan ini memang karena PR yang harus dikerjakan, baik itu dari pemerintahan itu sendiri, internal problem, which is itu kita sepakat trust issue, pemerintah sudah turun tangan untuk membereskan, itu yang kita harus percayai. Yang kedua, sistematis daripada bursa efek itu sendiri. Dan kita sampaikan salah satunya adalah tolong dividen pajaknya 0% dulu. Yang kedua adalah PR-PR dari MSCI itu segera dilakukan. Terus kemudian unusual market attitude, ada suspend dan seterusnya. Ini yang harus dibereskan ya. Unusual market activity yang biasa di label, attitude yang dianggap melanggar, terus saham disuspend, kalau naik, kalau turun dibiarkan, asimetrik daripada ARB dan ARA, itu yang harus dibenarkan terlebih dahulu. Dan juga ada beberapa poin lagi yang kita sampaikan kepada MPR untuk disampaikan ke Bursa Efek. Nah, nanti setelah ini sudah diperbaiki, tentunya investor akan percaya kembali. Dan kalau kita perhatikan sekarang, Indonesia dengan pelemahan rupiah dan harga saham yang sudah turun seperti hampir mendekati COVID, ini harga saham sudah sangat murah untuk para investor membeli saham di Indonesia. At the end of the day, sejelek-jeleknya orang mengatakan Indonesia seperti apa, kalau harga-harga saham Bank Himbara itu, BCA juga termasuk, atau saham big cap yang lainnya, kembali ke harga fair value-nya, itu untungnya udah di atas 80%. Plus dividennya juga tidak kurang daripada 6%. Artinya, tidak ada alasan setelah BI rate juga sudah dinaikkan untuk mereka, para spekulan asing, ataupun para trader atau hedge fund, tidak membeli saham Indonesia. Pak Gemma, ini menarik, ada beberapa masukan yang diberikan dan juga disampaikan kepada MPR RI, yang mana ini juga perlu disampaikan kepada otoritas ke depannya. Tapi Pak, di satu sisi kami juga ingin melihat bagaimana sebetulnya reaksi pasar saat ini setelah berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah pasar saat ini kondisinya masih wait and see? Apa yang dibutuhkan? Transparansikah? Kredibilitaskah? Atau kepastian? Kalau kita melihat dari investor asing, mereka akan melihat dari komitmen Bursa Efek Indonesia menjalankan tugas yang sudah dijadikan catatan oleh MSCI, contohnya masalah free float, masalah